Adapun dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, cukup sebenarnya satu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, di mana Rasulullah mengatakan sinfani min ahlin nar, ada dua kelompok dari ahli neraka yang lam arahuma ba'du, yang saya belum pernah melihatnya, kata Nabi. Salah satunya adalah wanisaun kasiyatun ariyatun mumilatun ma'ilatun ru'usuhunna ka'asnimatil bukhtil ma'ilah. Nisaun, para wanita, kasiyatun yang berpakaian, ariyatun yang telanjang. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Berpakaian tapi telanjang, apa maksudnya ini? Berpakaian itu kan tidak telanjang, tapi Nabi mengatakan berpakaian tetapi telanjang. Padahal namanya berpakaian itu berkebalikan dari telanjang. Telanjang itu tidak berpakaian. Nah, maka yang dimaksud berpakaian tetapi telanjang itu adalah kalau dia melakukan salah satu dari tiga. Yang pertama, apabila dia memakai pakaian tetapi tidak menutup seluruh auratnya. Misalnya seorang wanita keluar dari rumah tidak pakai jilbab, kepalanya terbuka. Nah, ini namanya kasiyatun ariyat. Dia pakai baju pada bagian tubuhnya, tapi kepalanya terbuka. Ini ariyah, telanjang. Karena aurat, kepala termasuk aurat, harus ditutupi dengan jilbab. Kalau wajah ini bukan aurat, tidak wajib seorang wanita muslimah pakai cadar, nggak wajib. Kemudian yang kedua, apabila dia memakai pakaian tetapi pakaiannya tipis sekali, sehingga bagian dalam tubuhnya, kulitnya terlihat dari luar. Jadi misalnya baju yang rawang, menerawang, sehingga bagian kulitnya yang di dalam baju tadi masih terlihat. Kalau ada hitamnya terlihat hitamnya, kalau ada warna lainnya terlihat warna lainnya itu. Nah, ini namanya adalah baju yang tidak menutup aurat. Baju dipakai, betul dipakai, menutupi seluruh tubuhnya dari atas sampai bawah, betul menutupi seluruh tubuhnya, tetapi bagian dalamnya masih terlihat. Itu namanya kasiyatun ariyat, berpakaian tapi telanjang. Yang ketiga, apabila dia memakai baju sudah menutupi seluruh tubuhnya tetapi membentuk bagian tubuh yang mempunyai bentuk. Misalnya bagian dadanya, menonjol bagian dadanya. Nah, maka ini termasuk kasiyatun ariyat. Dia berpakaian betul, dadanya tertutupi betul, tapi menonjol, menampakkan bagian dalamnya. Tidak boleh seperti ini. Seperti yang biasa dipakai oleh para wanita ketika resepsi pernikahan, pakai baju khusus pernikahan itu, baju pengantin yang biasanya warnanya putih, kemudian jilbabnya besar, kemudian panjang ininya, bagian bawahnya melengsereh ke tanah, panjang. Kemudian bagian dadanya itu dibesarkan. Bahkan kata orang, saya tidak pernah melihat, tapi kata orang itu ada kawatnya di situ, supaya bendol besar. Nah, seperti itu nggak boleh seperti itu. Ini namanya kasiyatun ariyat. Anda pakai begitu silahkan, tapi di depan suami. Nah, sekarang ini tidak di depan suami, Pak. Dipajang di depan seluruh para hadirin. Laki-laki perempuan bisa lihat, coba. Ini seperti ini jelas kasiyatun ariyat, berpakaian tapi telanjang, karena bentuknya masih terlihat. Dalamnya nggak terlihat betul, tapi bentuknya kelihatan. Maka pinggul ini tidak boleh ketat-ketat, sehingga kalau perempuan pakai baju yang ketat sehingga pantatnya menonjol sekali, orang yang dari belakang merasa tertarik melihatnya karena megal-megol. Nah, itu kasiyatun ariyat, berpakaian tapi telanjang, sama aja nggak berpakaian seperti itu. Nah, ini mohon maaf, sebagian orang nggak paham masalah yang sepele seperti ini, dikira itu tidak ada masalah, sehingga mengadakan resepsi pernikahan, fotonya ditampilkan kemana-mana. Mungkin resepsinya di Solo, tapi fotonya sampai ke Jakarta, sampai ke Jawa Timur, sampai ke seluruh dunia. Ini jelas satu perkara yang perlu diingkari, yang wajib diingkari, sehingga tidak selayaknya kita diam terhadap kemungkaran seperti ini. Siapapun yang melakukan tetap salah. Ustadz yang melakukan, ustadz salah. Ustadzah yang melakukan, ustadzah salah, nggak benar. Jadi kebenaran itu diambil dari Quran, dari Sunnah, bukan dari Habib, bukan dari ustadz, bukan dari syekh, bukan dari kiai, enggak. Karena terbukti banyak orang yang sebenarnya paham ilmunya tapi tidak bisa mengikuti ilmunya. Bahkan seorang sahabat Nabi, Ibnu Umar, itu kalah oleh para wanita gara-gara para wanita menginginkan sesuatu, Ibnu Umar tidak bisa menolaknya. Dalam kasus walimah juga, Ibnu Umar mengadakan walimah untuk putrinya atau siapa kerabatnya.
kemudian di tembok ditutupi dengan kain. Maka Abu Ayyub Al-Ansari diundang. Abu Ayyub ketika datang melihat tembok ditutupi kain, beliau marah, beliau kemudian pergi. Kemudian mengatakan kepada Ibnu Umar, "Wahai Ibnu Umar, orang yang saya khawatirkan terhadap dia, maka saya tidak mengkhawatirkannya terhadap Anda." Artinya kalau Ibnu Umar menurut Abu Ayyub tidak mungkin melakukan perkara yang mungkar seperti ini. Dilarang oleh Nabi SAW tembok ditutupi dengan kain. Untuk apa tembok dihias-hiasi dengan kain? Kain itu ditutupkan untuk Ka'bah. Bahkan dalam riwayat yang lain disebutkan bahwa sahabat Nabi ini mengingkari dengan mengatakan, apakah Ka'bah sudah dipindah ke rumahmu sehingga rumahmu perlu ditutupi dengan kain seperti ini? Ini kemungkaran besar, tidak boleh dibiarkan. Maka Ibnu Umar mengatakan, ghalabnana, mohon maaf, sebenarnya saya sudah melarang, tapi wanita-wanita itu, kerabat-kerabat saya itu yang mengalahkan saya. Ibnu Umar, bayangkan, seorang ulama, seorang sahabi, dia paham ilmunya, dilarang oleh Nabi SAW, tidak boleh nutupi tembok dengan kain. Tapi karena kalah dengan keinginan para wanita, akhirnya dia tidak punya daya pada saat itu. Nah, maka dalam kasus seperti ini, jangan kita melihat siapa yang melakukan, tapi lihatlah benar atau salah. Yang melakukan ustadz, yang melakukan kiai, yang melakukan habib, salah tetap salah. Namanya batil tetap batil. Jangan ikuti habib, jangan ikuti ustadz, jangan ikuti kiai, jangan ikuti siapapun juga kalau melanggar aturan Nabi SAW.